Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi al-akramin wa radhiyallahu ta'ala an ashabihi wa an tabi'in amma ba'du. Sadatuna al-kurama wal fudula al-mukarramun wal mutaramun, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu majelis yang insyaallah majelis kita ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa mari kita gunakan kesempatan yang sangat baik ini di bulan Sya'ban yang penuh keberkahan ini untuk bersama-sama berdoa memohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua di bulan Sya'ban ini dan menyampaikan kita semua pada bulan suci Ramadan yang insyaallah akan segera kita song-song bersama-sama. Dan juga kita berdoa mohon pada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keistiqomahan kepada kita semua dan juga memelihara iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan membahas satu persoalan yang sesungguhnya persoalan ini adalah persoalan yang sangat-sangat penting di dalam agama kita, agama Islam. Sayangnya persoalan ini banyak sekali diabaikan, wabil khusus oleh kaum muslimin atau umat Islam itu sendiri. Jadi kalau kita perhatikan di dalam penjelasan para ulama, ada perkara-perkara yang menjadi penyempurna iman dan juga amal kita. Karena amal kita ataupun juga iman kita para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala merupakan perkara penting yang akan menjadikan kita itu selamat baik di dunia maupun di kehidupan akhirat nanti. Pada saat kita memiliki iman dan juga beramal soleh, beramal yang sejalan dengan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, dan kita kerjakan tulus ikhlas karena Allah, maka pasti kita akan selamat di kehidupan dunia maupun juga di kehidupan akhirat. Hanya saja yang perlu kita ketahui, iman dan juga amal soleh yang dilakukan oleh umat manusia ini ada penyempurnanya. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas bersama-sama, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mana para jamaah yang dirahmati Allah SWT, di dalam hadis ini baginda Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan kepada kita dengan penjelasan yang sangat sahih, penjelasan yang sangat gamblang, bahwa makanan dan minuman yang kita konsumsi itu benar-benar harus kita perhatikan dengan seksama, dengan sangat-sangat teliti. Maka demikian, karena makanan dan minuman yang kita konsumsi itu menjadi penyempurna dari amal perbuatan kita. Bahkan itu menjadi penyangga utama dari aktivitas ibadah yang kita lakukan. Jangan sekali-kali kita meremehkan makanan dan minuman yang kita konsumsi, maupun juga yang kita berikan kepada baik itu anak kita, istri kita, atau orang-orang yang berada di dalam tanggung jawab kita. Ini harus kita pastikan bahwa mereka mengkonsumsi makanan atau minuman dari hasil usaha yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita sebagai orang beriman mengkonsumsi baik itu makanan atau minuman, atau kita mengenakan pakaian atau bertempat tinggal yang kita peroleh dari hasil usaha yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita langsung ya. Di sana baginda Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Ayuhan nas, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu thayyibun. Allah itu maha suci, Allah itu maha baik. Maksudnya thayyib ini adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang suci, sesuatu yang bersih. Layak baru ila thayyiban, dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik, kecuali yang suci. Wa inna Allaha amara mu'minin
bima amara bihi al-mursalin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman dengan satu perintah, yang perintah ini juga telah Allah perintahkan kepada para utusannya, yakni para rasul. Faqala ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Jadi perintah Allah kepada para utusan-utusannya. Jadi disebutkan ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati. Wahai para rasul, makanlah minat thayyibati, dari yang baik-baik. Jadi thayyibat itu tidak hanya halal, jadi para jamaah ya, halal dan sangat baik. Jadi terjauh dari subhat-subhat. Wa'malu sholihan, dan beramalah dengan amal yang baik. Inni bima ta'maluna alim. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian kerjakan. Wa qala, dan Allah juga menyatakan ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Jadi ini ada perintah para jamaah yang dirahmati Allah khusus untuk Rasul agar mereka memakan makanan yang thayyibat dan beramal yang soleh. Mestinya begini kalau dalam pandangan pandangan usul fikih. Kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada utusannya, itu sekaligus perintah juga kepada umatnya. Perintah kepada Nabi Muhammad misalnya, itu sekaligus juga perintah kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Selama tidak ada dalil yang mengkhususkan bahwa perintah itu hanya untuk Nabi SAW. Tapi kalau tidak ada yang mengkhususkan, perintah untuk Rasul itu sekaligus juga perintah untuk umatnya. Kalau para Rasul termasuk baginda Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk memakan makanan yang baik, berarti kita juga hakikatnya diperintah dengan perintah yang sama, memakan makanan atau meminum minuman dari yang thayyibat, dari yang baik. Tetapi di dalam hadis ini para jamaah yang dirahmati Allah, termasuk juga di dalam Al-Quran, Allah tidak mencukupkan perintah itu ditujukan untuk Rasul. Meskipun kita paham perintah Rasul juga perintah untuk kita, tapi Allah juga menegaskan ada perintah secara khusus yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman, agar mereka itu memakan min thayyibati ma razaqnakum. Jadi memakan yang baik-baik. Dari apa? Dari apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah SWT, dan di dalam hadis ini baginda Nabi SAW itu bercerita tentang seorang laki-laki yang berada di dalam perjalanan yang sangat panjang, ya, hingga pakaiannya lusuh dan berdebu. Jadi barangkali begini kalau pikiran kita, kalau orang ini pakaiannya sampai lusuh, melakukan perjalanan yang sangat jauh, misalnya kalau dia berdoa pasti akan dikabulkan oleh Allah. Tetapi kemudian baginda Nabi SAW bercerita bahwa laki-laki yang pakaiannya lusuh, yang berdebu ini, laki-laki itu lantas menengadahkan dua tangannya ke atas langit dan berdoa, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Sementara itu makanan yang dimakannya adalah haram, minuman yang diminumnya adalah haram, dan pakaian yang dikenakannya adalah haram, dan ia diberi makanan dengan makanan-makanan yang haram. Lantas bagaimana mungkin doa dikabulkan? Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, mari kita simak penjelasan dari Imam Nawawi ya. Jadi slide selanjutnya, ini langsung saya bacakan aja ya terjemahannya untuk menyingkat waktu. Imam Abu Zakaria An-Nawawi As-Syafi'i rahimahullah taala, ya, di dalam kitab Syarah Sahih Muslim, beliau mengutip penjelasan Imam Fudail bin Iyad atau yang masuk disebut dengan Al-Qadhi. Al-Qadhi berkata, atau yang di dalam sifat Allah, jadi dalam hadis tadi disebutkan innallaha thayyibun. Thayyib di dalam sifat Allah itu bermakna suci dari kekurangan. Jadi Allah itu pada jemaah, beliau itu terbebas dari semua kekurangan. Allah itu zat yang maha sempurna. Kemudian juga thayyib juga bisa bermakna al-qudus. Di antara sifat Allah adalah al-qudus, zat yang maha suci.
Kemudian thayyib beliau jelaskan itu artinya adalah az-zakah wa thaharah. Zakah thaharah itu maknanya sama. Artinya bersuci atau suci, boleh dibilang seperti itu. Dan selamat dari semua kotoran. Kemudian beliau jelaskan bahwa hadis ini adalah termasuk bagian dari hadis-hadis yang menjadi pilar-pilar agama Islam. Jadi hadis innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban itu termasuk midarul hadis. Jadi hadis-hadis yang menjadi pilar di dalam agama kita, agama Islam. Para ulama berbeda pendapat tentang midarul hadis ini. Di antara midarul hadis yang mungkin masuk innamal a'malu binniyat, itu termasuk midarul hadis. Jadi hadis-hadis yang menjadi penyangga agama Islam. Kemudian al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun, itu juga termasuk hadis yang masuk dalam kategori pilar-pilar dari agama Islam. Termasuk juga di dalam hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, itu termasuk pilar dalam agama kita, agama Islam. Nah, hadis innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban itu juga termasuk pilar dari agama Islam. Yang namanya pilar para jamaah, kalau pilar ini sampai rubuh panjenengan abaikan, maka panjenengan hakikatnya juga merubuhkan agama kita, agama Islam. Makanya makanan ini harus betul-betul dijaga, diperhatikan. Wabil khusus terkait dengan kalau kita mendidik anak ya para jamaah. Mendidik anak-anak itu tidak cukup panjenengan hanya ngasih pendidikan yang baik, tidak cukup hanya itu. Yang harus dipastikan juga anak-anak kita itu harus kita beri makanan yang halal. Misalnya nanti saya akan kutipkan penjelasan dari Syekh Satu Atiqiyati dalam kitab Ya'natul Thalibin bahwa makanan itu bisa memberikan pengaruh kepada karakter dan juga sifat dari anak. Kalau sekarang kita melihat, mohon maaf ya para jemaah, kalau kita melihat medsos itu kan kita agak miris sekarang ya. Anak-anak kecil tuh ada anak SD membunuh temannya, anak SD memperkosa temannya gitu. Kemudian yang kemarin mukulin temannya sampai sampai sekarat gitu ya. Mungkin kalau orang awam melihatnya, oh itu mungkin salah didik kali gitu. Iya mungkin benar itu salah didik. Tapi yang sering dilupakan adalah bisa jadi karena anak-anak tersebut itu dikasih makanan atau minuman atau dinafkahi dari nafkah-nafkah yang diharapkan oleh Allah. Makanya anaknya nakal-nakal, bandel-bandel. Nah, karena itu para jamaah terkait dengan makanan ini, jadi ini memang menjadi penyempurna dari baik itu iman kita, ma'rifatullah kita, termasuk juga penyempurna dari seluruh amal perbuatan kita. Allah itu tidak akan menerima satu amal yang tidak baik. Bahkan ulama-ulama di mazhab Hambali, kalau ada orang sholat, kalau ada orang sholat, dia mengenakan baju waktu sholat itu, bajunya itu dari yang haram. Bahkan ada hadis dhaif mengatakan kalau orang itu sholat sementara di perutnya itu ada makanan yang haram, maka sholatnya nggak diterima. Kalau ada orang naik haji, mungkin berkali-kali, saya ini suka naik haji, saya juga sudah sering naik haji. Tapi kalau didapat dari uang korupsi, itu hajinya nggak sah. Kata para ulama, panjenengan sodakoh banyak, tapi itu dari harta yang diharamkan oleh Allah, maka sodakohnya tidak diterima oleh Allah SWT. Dan saya ingin sampaikan juga di penjelasan dari Imam Abdul A'la Al-Mubarakfuri dalam kitab Tuhfatul Akhwati. Jadi beliau mengatakan makna hadis ini adalah Allah Subhanahu wa taala suci dari noda dan tidak akan menerima dan tidak boleh mendekatkan diri kepadanya kecuali sejalan dengan makna hadis tersebut. Maksudnya kita ini para jamaah yang dirahmati Allah, kalau mengerjakan amal ibadah harus dipastikan pada saat kita beribadah ini tenaga yang kita curahkan untuk ibadah itu berasal dari makanan yang halal. Kita juga tidak boleh hakikatnya nih mendekatkan diri kepada Allah sementara kita makan, minum
dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Itu Allah paling nggak suka, karena Allah itu tidak menerima kecuali yang baik. Itu kata Imam Mubarakpuri. Kemudian di dalam penjelasan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, seorang ulama besar dari mazhab Hambali, langsung diterjemahkan aja ya saya yang terjemahannya. Beliau mengatakan begini, ini saya terjemahkan dari kitab beliau yang masyhur, dari Jami'ul Ulum wal Hikam. Hadis ini mengisyaratkan bahwa perbuatan tidak diterima dan tidak disucikan kecuali dengan makanan yang halal. Jadi kalau panjenengan ikuti pendapatnya mazhab Hambali, itu benar-benar sangat serius kalau bab makanan ini, para jemaah. Sampai-sampai tadi ada diskusi di kalangan ulama mazhab Hambali ini, kalau ada orang sholat, kalau sholatnya ini atau ibadah, semua ibadah itu pasti butuh tenaga, pasti butuh makan dulu, ya. Panjenengan bisa sholat begini dengan serius, dengan semangat ini kan karena kita makan dulu nih ceritanya, atau minum dahulu. Makanya di mazhab Hambali kalau ada orang sholat sementara di perutnya itu ada makanan yang diharamkan oleh Allah, nanti ada diskusinya, sholatnya diterima enggak gitu, atau sholatnya sah enggak gitu. Kalau tidak diterima iya, tapi sah atau tidaknya ada diskusi. Maksudnya itu, kalau dia makan dari yang haram, itu sholatnya enggak sah, berarti harus ulangi. Ada diskusi seperti itu. Itu sangat saking kerasnya di mazhab Hambali. Sedangkan makanan haram merusak perbuatan dan mencegah diterimanya amal perbuatan. Sesungguhnya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, setelah menetapkan sesungguhnya Allah itu tidak menerima kecuali yang baik, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintah orang-orang yang beriman dengan perintah yang juga diperintahkan kepada Rasul. Jadi ini menunjukkan kepada kita para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanan itu menjadi benar-benar sangat serius dalam pandangan para ulama. Termasuk mestinya juga kita harus memperhatikan masalah ini dengan seksama. Kemudian beliau katakan, maksudnya para rasul dan umatnya diperintah untuk makan dari yang baik-baik, yakni makanan halal dan berbuat baik. Semampang makanannya dan perbuatannya baik, maka diterima. Jika makanannya tidak halal, lalu bagaimana perbuatannya diterima? Maka tadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh itu tentang doa. Doa itu sebenarnya juga termasuk bagian dari ibadah. Kemudian Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya, beliau itu meriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu Umar, tetapi hadis ini sanadnya dhaif para jemaah. Tapi mengapa perlu saya sampaikan kepada panjenengan? Ini sebagaimana tradisi para alim ulama ya, untuk agar kita ini istilahnya lebih terdorong. Di antaranya perlu dipaparkan itu, meskipun hadis-hadisnya dhaif. Hadis dhaif kan tidak bisa digunakan argumentasi untuk masalah-masalah hukum, tidak diperkenankan. Tapi ini untuk mendorong kita. Makanya Imam Ahmad juga menuturkan hadis-hadis ini di dalam kitab Musnadnya. Barang siapa membeli baju seharga 10 dirham, sedangkan di dalam harganya ada 1 dirham yang haram, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sholatnya selama ia sholat dengan baju itu. Nih, walaupun dhaif panjenengan enggak boleh meremehkan ini gitu. Mengapa? Karena ini sejalan dengan tadi hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah SWT, ada seorang bernama Ibnu Muflih. Di dalam kitab beliau Al-Mubadah, di dalam kitab Al-Mubadah itu beliau katakan begini, barang siapa sholat dengan baju sutra atau rampasan atau gosok, sholatnya tidak sah. Ini merupakan pendapat masyhur dari Imam Ahmad mengenai baju gosok. Baju yang kita ini gosok itu gampangnya minjem nggak pakai izin, itu namanya gosok atau ngerampas. Misalnya panjenengan ini ada baju orang diambil langsung dipakai aja itu namanya gosok. Bisa juga artinya merampas. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah,
Riwayat-riwayat yang menyatakan seperti tadi itu kebanyakan memang lemah. Tapi seperti yang disampaikan oleh Imam Ahmad sendiri. Jadi kalau Imam Ahmad, kalau hadis-hadis itu lemah, hadis-hadis lemah itu beliau dalam bab fadhail itu beliau agak longgarkan. Wa idza rawaina fil fadhail tasahhal, kata beliau. Jadi jika kami meriwayatkan riwayat-riwayat tentang fadilah atau keutamaan, tasahhal, maka kami permudah. Jadi maksudnya dipermudah itu meskipun di dalam sanad-sanadnya itu ada perawi-perawi yang lemah, tasahhal itu dipermudah. Tetapi wa idza rawaina bil halali wal haram, tapi jika kami meriwayatkan dalam perkara halal dan haram, tasyaddad, kami sungguh sangat keras. Jadi tidak akan menerima kecuali hadis yang dipastikan itu sahih atau derajatnya hasan atau sahih. Kalau disebut sahih para jemaah itu berarti perawinya terpilih. Kalau hasan, perawinya tidak sebagus perawi hadis sahih. Jadi sikoh ya, terpercaya. Dan para jemaah yang dirahmati Allah SWT, Imam At-Tabarani, jadi Imam At-Tabarani menuturkan sebuah hadis dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW beliau pernah bersabda begini, yang artinya jika seseorang laki-laki pergi haji dengan nafkah yang baik, tadi maksudnya dan ia telah meletakkan kakinya di Musdalifah lalu berseru, saya penuhi panggilanmu ya Allah, labbaik Allahumma labbaik, ya, saya penuhi panggilanmu, maka ada penyeru dari langit, maksudnya malaikat menyerunya, aku penuhi panggilanmu dan berbahagialah kamu, bekalmu halal dan kendaraanmu halal dan hajimu mabrur tanpa ada dosa. Dan jika seorang laki-laki keluar haji dengan nafkah yang buruk lalu menampakkan kakinya di Musdalifah, lalu dia berseru, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu, maka ada penyeru dari langit yang berseru, tidak aku penuhi panggilanmu dan semoga engkau tidak berbahagia, bekalmu haram, nafkahmu haram dan hajimu bukanlah haji mabrur. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Tapi hadis ini para jamaah saya sampaikan hadis ini dhaif. Jadi hadis ini lemah. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah SWT, langsung saja ya. Ini Abu Nu'aim. Ini saya ingin sampaikan penjelasan dari Imam Abu Nu'aim. Jadi beliau itu pernah mengutip sebuah penjelasan dari seorang ulama yang terkenal, seorang ulama yang sangat zuhud, luar biasa ini. Beliau bernama Abu Abdullah An-Naji, seorang ulama ahli zuhud. Nah beliau ini berkata, jadi Abu Abdullah An-Naji berkata, ada 5 perkara yang menyempurnakan perbuatan. Jadi kalau kita para jamaah ingin amal kita itu sempurna, perbuatan kita sempurna, iman kita sempurna, ma'rifatullah kita ini sempurna, maka panjenengan harus perhatikan 5 perkara ini menurut Abu Abdullah An-Naji. Yang pertama kata beliau, iman dengan ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu artinya kenal para jemaah. Jenengan benar-benar kenal kepada Allah. Jadi kalau panjenengan misalnya sholat itu benar-benar panjenengan berusaha menghadirkan Allah, seakan-akan kita melihat Allah, kan begitu ya. Kalau ihsan yang dijelaskan Nabi SAW. Kalau nggak bisa seperti itu, bahwa Allah itu melihat kita. Allah Subhanahu wa ta'ala itu punya sifat, Allah Subhanahu wa ta'ala punya nama yang kita juga mesti mengenalnya. Jadi yang pertama kata beliau adalah iman dengan ma'rifatullah. Kemudian yang kedua, ma'rifat terhadap kebenaran. Jadi yang pertama adalah iman dengan ma'rifatullah, iman terhadap ma'rifat terhadap kebenaran. Jadi kita itu ngerti yang benar, ngerti yang buruk. Dan yang ketiga, mengikhlaskan perbuatan hanya untuk Allah. Kemudian yang keempat, berbuat di atas sunnah. Jangan sekali-kali panjenengan mengerjakan perbuatan yang tidak sejalan dengan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Harus dipastikan selalu sejalan dengan syariat. Jangan sampai menyimpang sedikit pun dari syariat Islam.
dan memakan yang halal. Itu kata beliau. Kemudian beliau katakan, jika salah satu perkara ini lenyap, maka perbuatan tidak akan terangkat di sisi Allah. Yang demikian itu disebabkan karena jika engkau mengenal Allah tetapi tidak mengenal kebenaran, maka hal itu tidak memberikan manfaat kepada kamu. Panjenengan iman kepada Allah tapi tidak mengerti kebenaran, nggak akan bermanfaat bagi panjenengan. Kemudian beliau katakan, dan jika engkau mengenal kebenaran tetapi tidak mengenal Allah, maka hal itu tidak memberi manfaat kepadamu. Jika engkau mengenal Allah dan mengenal kebenaran tetapi engkau tidak ikhlas berbuat, maka hal itu tidak memberi manfaat kepada kamu. Jika engkau mengenal Allah, mengenal kebenaran, dan engkau telah ikhlas berbuat tetapi tidak berjalan di atas sunnah, maka hal itu tidak memberi manfaat kepada kamu. Karena namanya kebenaran ini adalah kebenaran menurut siapa gitu. Tetapi yang paling tepat adalah kita ngerti kebenaran tetapi juga berjalan di atas sunnah SAW. Jika 4 perkara itu telah sempurna tetapi makanannya bukan dari yang halal, maka tidak memberi manfaat kepadamu. Jadi ini memang Masya Allah, ini yang diriwayatkan dari Imam Abu Nu'aim di dalam kitab Hilyatul Awliya. Kemudian ada seorang yang juga dikutip pendapatnya oleh Imam Abu Nu'aim. Jadi nama beliau itu adalah Wuhaib bin Warad. Seandainya engkau telah berdiri di makom rahasia ini, maka tidak ada sesuatu apapun yang bisa memberi manfaat kepadamu hingga kamu memperhatikan apa yang masuk ke dalam perutmu, halal atau haram. Jadi para jamaah, walhasil begini ya, makanan itu akhirnya menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting bagi kita. Makanya dulu baginda Nabi SAW pada saat cucu beliau itu hendak memakan ini korma zakat, itu langsung apa kalau istilah orang Jawa, dilokok gitu ya, supaya keluar. Dilokok itu mulutnya sampai keluar lagi. Mengapa? Karena memang tidak boleh keluarga baginda Nabi SAW itu menerima atau memakan harta dari zakat, tidak diperkenankan. Bani Hasyim itu nggak boleh menerima zakat. Dan juga para sahabat yang lain, hampir mayoritas para sahabat itu benar-benar memperhatikan makan. Nah kalau sekarang orang makan seenaknya sendiri gitu. Tapi memperhatikan makanan dan minuman itu sebenarnya erat kaitannya dengan memperhatikan usaha atau profesi yang kita lakukan para jamaah. Nah, jadi kan nggak usah mentereng-mentereng, nggak apa-apa. Misalnya nggak jadi pegawai ini, pegawai itu. Yang penting nafkah yang kita dapatkan dari pekerjaan kita atau hasil yang kita dapatkan dari usaha kita itu betul-betul dipastikan halal. Nggak mentereng nggak apa-apa gitu. Cuma kita ini kadang-kadang lebih takut malunya ya daripada takut haramnya. Terus kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, yang terakhir ya saya ingin kutipkan penjelasan dari seorang ulama besar dari mazhab Syafi'i. Tapi ini ulama mutaakhir, Said Satu Adimyati, pengarang kitab Ihanatul Thalibin. Jadi waktu beliau menjelaskan tentang riba, ya, para jamaah, jenengan juga harus berhati-hati dengan riba. Beliau katakan begini, al-malu al-hasil minar riba la barokatalah. Harta yang diperoleh dari riba la barokatalah, itu tidak memiliki keberkahan. Li'anahu innama husila min mukhalafatil haq. Mengapa demikian? Mengapa tidak berkah? Karena harta yang didapat dari riba itu dihasilkan dari penyimpangan terhadap kebenaran. Fatakunu akibatuhu wahimatan. Oleh karena itu akibatnya benar-benar sangat-sangat buruk, kata beliau. Basahibuhu yang taqibu sairul ma'asi. Dan pelakunya, maksudnya orang yang mengkonsumsi riba, itu hakikatnya orang itu telah melakukan hampir seluruh kemaksiatan. Yang saya para jamaahnya, kalau orang itu saya kan dulu pernah itu istilah itu misi.
misi waktu itu di tahanan Baris Krim Polri. Habis itu tuh banyak koruptornya itu. Ya banyak koruptornya untuk Pak Atalita Suryani, Pak Burhanuddin Rabban, Abdullah itu ya. Itu tuh ya cerita. Memang yang paling susah dipercaya itu di dunia ini ada ranking-rankingnya. Yang paling nggak bisa dipercaya itu nomor 1 sih loh, yang paling nggak bisa dipercaya. Profesi yang paling nggak bisa dipercaya, polisi itu bukan. Dia katanya bankir, bankir yang pertama, yang kedua lawyer. Jadi ini dua-dua ini nggak bisa dipercaya semua. Bukan nggak bisa dipercaya semua, tidak semua sih ya. Itu ada beberapa aja. Di Sulawesi kalau nggak salah itu ada orang mendirikan bank, habis itu ngambil duit nasabahnya, tapi nggak bisa dihukum juga gitu. Kita kan jadi bingung gitu. Jadi kalau misalnya bank itu pahit, dikasih keputusan pengadilan misalnya bangkrut ya, sudah nggak bisa, jenengan nggak bisa lagi ngambil duit jenengan itu. Makanya beliau katakan itu orang yang melakukan transaksi ribawi atau memakan makanan dari hasil riba itu tidak berkah, bahkan bisa dia menjalankan hampir semua kemaksiatan. Dan ini yang menarik kata beliau. Mengapa kullu ta'amin yusilu akhilahu ila dawain wa af'alin min jinsihi. Jadi berkatakan begini para jemaah, karena apa? Setiap makanan itu akan mengantarkan kepada pemakannya kepada dawain, dorongan, dan perbuatan-perbuatan yang sejalan dengan jenis makanan yang dia makan. Fa'ikana haraman, jika makanan yang dia makan itu haram, yada'uhu ila afhalin muharramatin. Kalau dia makan yang haram, maka makanan itu akan mendorong dirinya kepada perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Pak Ustaz, gimana kalau ada orang makan halal tetap juga mengerjakan yang haram? Yaitu ya bisa juga gitu maksud saya. Wa in kana makruhan, tapi jika makanan yang dia makan itu makanan yang hukumnya makruh, yu'addihi ila af'alin makruhatin, maka itu akan mengantarkan kepada perbuatan yang makruh. Wa in kana thayyiban, tapi jika makanannya baik, yusiluhu ila thayyibat, maka itu akan mengantarkan kepada kebaikan. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, jadi apa yang disampaikan oleh Syekh Satu Adimyati itu memang benar adanya. Banyak kejadian-kejadian seperti itu. Ini saya ingin cerita kepada panjenengan, dan cerita ini saya pikir masuk sekali ya. Makanya dalam konteks kita mendidik anak kita, mendidik istri kita, atau mendidik orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita, salah satu perkara yang tidak boleh kita lupakan, jangan sekali-kali kita memberi anak kita, istri kita dengan makanan yang haram. Tapi jangan juga begini, kalau anak istrinya haram, halal, ya kalau yang haram biasa sendiri aja, itu juga jangan, maksud saya. Juga jangan. Ya, menafkahi dirinya sendiri juga harus ya halal. Saya cerita, ada seorang ulama besar namanya Imam Ibnul Mubarak. Imam Ibnul Mubarak itu seorang ulama ahli hadis, hafal ribuan hadis, bahkan ratusan ribu hadis, ahli fikih. Dan beliau ini terkenal juga mujahid di jalan Allah. Jadi nggak cuma pintar ngaji, cuma juga bisa berperang kemana-mana. Itu namanya Imam Ibnul Mubarak. Imam Ibnul Mubarak itu sekalian putra dari Al Mubarak, namanya kan Ibnu Mubarak, anaknya Mubarak. Berarti bapaknya itu namanya Al Mubarak. Ini ada cerita para jemaah yang dirahmati Allah, cerita tentang bapaknya Imam Ibnul Mubarak itu namanya Mubarak. Mubarak itu dulu adalah kayak semacam budak ya kalau kita bilang. Jadi budak yang dipekerjakan oleh orang kaya di sebuah perkebunan delima. Ini masuk ceritanya. Nah, satu saat
pemilik kebun ini kedatangan tamu. Karena beliau ini adalah orang yang terpandang, tamu-tamunya juga tamu-tamu terpandang. Karena beliau ini punya seorang gadis, gadisnya cantik, terahnya tinggi kalau kita bilang, terahnya tinggi itu. Dan banyak dilamar oleh bangsawan-bangsawan yang ada saat ini, tapi nggak ada yang diterima. Nah kemudian karena ada tamu, dia nyuruh Mubarak itu untuk ngambilin buah delima yang ada di kebun. Wahai Mubarak, tolong mengambilkan buah delima yang manis, kita mau ada tamu. Akhirnya diambilin itu Mubarak sama Mubarak. Sudah dikasih ke tuannya, tapi sebelum dikasih ke tamunya, dicobain dulu. Asam ternyata. Wahai Mubarak, ini kok asam? Coba kamu ambilin lagi, ambil lagi, masuk ke kebun, ambilin lagi, dicoba lagi, asam lagi para jemaah. Ya, tuannya juga rada kesel, coba ambil lagi, sampai yang ketiga itu ternyata waktu coba masih asam juga. Akhirnya tuannya marah, bilang begini ke Mubarak, baik Mubarak, bukankah kamu itu sudah bekerja di sini 20 tahun, mulai kamu ini sudah kecil ada di sini. Bagaimana kamu nggak bisa membedakan mana delima yang manis dengan delima yang asam? Nah jawaban Mubarak ini masya Allah yang itu membuat kaget itu pemiliknya. Dia bilang begini, wahai tuanku, bagaimana saya bisa membedakan delima yang manis dengan yang asam? Selama ini tuanku hanya memerintahkan saya jaga kebun. Tuanku tidak pernah memberikan izin saya untuk mencicipi itu buah delima. Jadi selama dia di situ para jamaah, Mubarak itu nggak pernah ngambil sedikit pun dari buah delima, sehingga dia nggak ngerti bedanya yang manis dengan yang asam. Begitu mendengar seperti itu, akhirnya pemilik kebun ini bilang ke istrinya, kayaknya anak kita ini nggak ada yang cocok ya. Kayaknya anak kita yang paling cocok, yang paling setara itu kita nikahin aja sama Mubarak ya. Akhirnya dinikahin itu Pak. Ayo kalau panjenengan semua kan lihat dulu nih Fortunernya Wale gitu. Kalau orang dulu nggak kayak gitu. Itu setelah nikah lahirlah Imam Ibnu Mubarak, seorang ulama pilihan. Bapaknya Imam Ashabi juga sama seperti itu. Bapaknya Imam Ashabi itu namanya Idris. Itu juga ceritanya masyhur. Beliau itu waktu jalan-jalan di sungai gitu, ada riwayat itu sungai, ada juga di jalan. Nah itu ada buah delima juga. Nah diambil dimakan. Begitu sadar, ini kan padahal itu jatuh padahal itu. Dicari itu siapa yang yang punya ini kebun delima itu. Singkat cerita akhirnya tuannya juga yang punya kebun delima itu menguji juga itu. Anda nggak boleh nggak boleh pergi aja begitu saja. Anda harus bekerja selama sebulan tanpa saya gaji di sini. Demi apa? Demi mendapatkan ridho sebuah buah itu buah delima. Begitu sebulan kerja nggak ada gaji Pak. Pak Selamat gimana kalau kerja nggak ada gajinya? Ya nggak mau lah. Akhirnya itu nikah, akhirnya dinikahkan juga dengan putrinya itu. Lahirlah Imam Asy-Syafi'i, seorang ulama besar, hafal bukan hanya ribuan, jutaan hadis itu Imam Asy-Syafi'i. Jadi para jamaah dirahmati Allah, makanya harus kita perhatikan benar-benar makanan, minuman yang kita konsumsi. Dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Oleh karena itu masalah fikih makanan dan minuman ini panjenengan betul-betul harus memperhatikan dengan seksama. Allah itu paling murka. Allah yang beri rezeki panjenengan. Bagaimana panjenengan bisa melanggar perintah Allah hanya untuk mendapatkan makanan? Padahal jenengan minta pada Allah bisa. Bahkan panjenengan kadang-kadang lebih taat pada bos-bos panjenengan untuk melanggar bos panjenengan yang paling asal, melanggar perintah-perintahnya Allah SWT. Baik para jamaah yang dirahmati Allah SWT, barangkali itu ya yang bisa saya sampaikan pada panjenengan semua.
Oleh karena itu, mari kita sempurnakan keimanan kita, makrifatullah kita, termasuk juga amal perbuatan kita, dengan salah satunya adalah memperhatikan makanan yang kita konsumsi, pakaian yang kita kenakan, maupun juga tempat tinggal yang kita tinggal. Mungkin barangkali itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi semoga bulan suci Ramadan kita masih bisa bertemu lagi ya dengan bulan suci Ramadan. Dan kemudian juga kita diberi kekuatan oleh Allah, diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala yang kita cita-citakan diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita selalu diberi keimanan, keislaman dan keistiqomahan hingga akhir hayat kita. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.